Ya, hari ini kita akan membahas tentang desain kompensator yang memiliki masukan acuan. Ya, jadi sebelumnya kita udah bahas tentang kendali estimator yang memiliki desain regulator yang memiliki karakteristik yang bagus untuk menolak gangguan. Tapi kita tidak mengikut sertakan input. Padahal input itu adalah sesuatu hal yang normal atau lumrah untuk dijadikan sebagai parameter sebuah persamaan. Jadi kita ingin memiliki spesifikasi untuk menolak gangguan dan sekaligus juga mengikuti acuan yang diberikan oleh input. Jadi kita akan melakukan suatu desain kompensator yang melakukan kombinasi antara sistem kendali dan estimator. Ya, jadi kita tahu ya kalau estimator itu kita mengestimat atau memperkirakan suatu bentuk persamaan fungsi transfer. Lalu kita akan selalu mengecek perbedaan antara fungsi transfer yang kita dapatkan dari estimator dengan fungsi yang kita dapatkan dari plan secara real. Nah, itu adalah kita jadikan sebagai input untuk error, lalu setelah itu kita berusaha untuk memperkecil error atau perbedaan antara estimasi atau perkiraan dengan nilai real pada plan. Ingat kalau estimator itu ada tanda payung di atasnya, jadi kalau E ada payung itu berarti error estimator, kalau Y dot ada payung berarti Y estimator dot ya. Nah, kita lihat di sini ada persamaan fungsi ruang keadaan atau state space. X dot sama dengan AX tambah BU. Itu suatu hal yang sudah umum, kita sudah bahas beberapa kali. Dan Y sama dengan CX. Nah, kalau untuk estimator kita lihat bahwa ada unsur min BK min LC. Ya, jadi ada K yaitu K estimator dan L juga untuk estimator ditambah LY di mana U sama dengan min K X estimator. Kita bisa lihat dari sini sebenarnya ya. Oke. Kita lihat dari sini ya. Jadi kita bisa lihat di sini R-nya itu sebagai input untuk kasus ini dan U-nya itu adalah input untuk plan. Jadi U itu input untuk plan itu akan masuk ke dua bagian, yaitu plan real. Jadi misalkan ada motor DC, ada tangki, ada pemanas, itu plan realnya. Lalu ada estimator. Estimator itu berisi persamaan tentang perkiraan kita terhadap fungsi transfer dari plan itu. Lalu dari mana kita tahu bahwa estimasi itu benar? Yaitu karena kita membandingkan hasil dari keluaran plan dengan kalau misalkan dia menggunakan estimasi. Jadi kan kita lihat di sini ya, di sini ada Y itu keluaran plan. Itu kita jadikan input lagi untuk estimasi. Kalau keluarannya persis sama, misalkan dari estimasi keluaran dari plan itu keluaran dari plan itu misalkan 100, tapi estimasinya 80, berarti ada 20 error. Nah, 20 error ini yang akan dimasukkan dan kita kalikan dengan faktor min K untuk dilakukan perbaikan sehingga nanti nilai persamaan estimasinya akan berganti. Terus menerus seperti itu sampai hasil estimasi dan plan itu kurang lebih sama. Ya, di sini kita lihat di sini ada BK, ada LC, itu nilai dari masing-masing estimasinya. Jadi karena kalau B itu kan sudah tertentu ya, maka kita mencari nilai K sama L-nya. Ya, K sama L dari estimasi itu diharapkan akan bisa meminimalisasi error yang didapatkan dari hasil perbedaan plan dan estimasi. Nah, ini persamaannya. Jadi kita biasanya mencari persamaan karakteristiknya. Determinan SI min A tambah BK itu sama dengan 0 dikalikan determinan SI min A tambah LC itu sama dengan 0. Jadi di sini paling gampang sebenarnya kita tidak usah mencari ini perkalian ini sama dengan 0, tapi ini dibikin 0, ini dibikin 0. Kenapa? Karena kalau misalkan yang kiri dibikin 0, maka nggak peduli hasil berapapun yang kanan, itu hasil ini akan selalu sama dengan 0. Sesuatu yang dikalikan 0 itu akan selalu bernilai 0. Demikian juga yang kalau misalkan yang kanan itu nilainya 0, maka yang kiri hasilnya berapapun juga dia akan bernilai 0. Jadi kita kerjain ini terpisah-terpisah.
Kenapa? Karena toh kalau misalkan ini dibikin 0, maka apapun hasilnya di sini, hasil akhirnya tetap akan sesuai dengan estimasi kita. Ya, jadi ini bentuk dari blok diagram estimasi secara kompensatornya. Lalu kalau misalkan secara dengan bentuk diagram yang lain, itu sebenarnya bentuk diagramnya itu berbeda, tetapi sebenarnya prinsipnya sama. Ya. Nah, sini kita lihat di sini ada masukan acuan R. Jadi sebelumnya kita belum bahas masukan acuan R. Di sini kita ada masukan acuan R yang menambah parameter vektor M dan skalar N. Ya, jadi di sini kita lihat X dot sama dengan A min BK min LC X estimasi tambah LY, sekarang ditambah MR. Ya, karena ada faktor R tadi. Terus U-nya sama dengan min KX ditambah NR. Oh ya, kenapa U-nya sama dengan min KX? Karena U-nya di sini kita lihat dari persamaan ini. Ini ada min KX di sini. Oke. Ini kan estimasi dikalikan min K, itu nanti di sini kita operasikan dengan R, nanti hasilnya U. Nah, kenapa di sini ada Rn? Kita lihat di sini kan Rn kali R ya. Jadi di sini min Kx tambah Nr itu dari sini. Ya, min Kx tambah Nr. Ya, ini plus, ini min. Jadi ini min Kx tambah Nr. Ya, itu untuk yang U. Kalau yang X estimasinya nanti dimasukkan ke sini, yaitu ada faktor M matriks ya. Nah, karena itu dia adalah sinyal eksternal, maka nilai M atau R itu tidak mempengaruhi zero. Zero itu pembilang dari persamaan fungsi transfer dari R ke Y, sehingga dia nggak mempengaruhi kestabilan. Jadi dia hanya mempengaruhi respon transiennya, apakah responnya lambat, cepat, dan lain-lain ya. Jadi kestabilan itu sendiri adalah apakah dia pada akhirnya dia makin membesar atau mengecil. Jadi secara prinsip kalau misalkan sistemnya udah stabil, dikasih R berapapun dia tetap akan stabil. Tapi mungkin jadi lebih lambat atau lebih cepat tergantung dari nilai parameter M dan N-nya. Jadi biar dia respon transiennya bagus, respon transien bagus itu berarti mungkin cepat ya. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar sistem kendali continue, perbedaan nilai P, ID contohnya, itu akan mempengaruhi berapa besar error steady state, berapa besar time settling, time peak, osilasi, dan lain-lain. Kalau di sini nilai M dan N itu mempengaruhi respon transiennya, di mana nilai M dan N itu dilakukan dengan pemilihan pole-pole system. Pole itu adalah penyebut di dalam persamaan fungsi transfer. Nah, ada 3 cara untuk menentukan MN. Yang pertama menggunakan estimator autonomous ya. Jadi pilih nilai M dan N sehingga persamaan error keadaan estimator itu bebas terhadap R. Jadi kita memilih nilai M dan N yang akan membuat estimatornya itu apapun nilai R-nya itu nggak mempengaruhi persamaan. Jadi ini yang cukup banyak dipakai. Jadi jika estimasi dari persamaan X itu baik, maka R estimasi itu bisa bebas terhadap pengaruh eksternal. Jadinya E-nya itu bersifat uncontrollable ya. Jadi apapun nilai R dia nggak akan mempengaruhi E. Apapun nilai R-nya masukannya mau gimana, mau kacau, ya bukan mau kacau sih, mau besar mau kecil, itu maka nilai E nggak terpengaruh dari itu semua. Itu adalah persamaannya ya. Jadi E dot sama dengan X dot dikurangi X estimasi dot ya. Jadi perubahan error persatuan waktu itu dipengaruhi dari perubahan nilai state-nya dikurangi nilai estimasi state-nya. Nah, ini persamaannya seperti ini. Jadi E dot sama dengan A min LCE ya, tadi parameter A udah jauh ya. Kalau L itu kita cari tambah BNR min MR. Jadi kita pilih nilai M sama dengan BN. Kenapa? Karena kalau misalkan M sama dengan BN, maka ya E dot sama dengan tinggal A min LCE saja ya. Jadi persamaannya cuma tinggal U sama dengan min K estimasi tambah NR X estimasi dot sama dengan A min LCX estimasi tambah BU tambah LY. Lalu cara lainnya adalah dengan menggunakan estimator error penjejakan atau tracking error. Jadi pilih nilai M sama N sehingga nilai E itu sama dengan R min Y. Ya, kita lihat di sini E itu kan R min Y kelihatan dari sini. Ya, jadi ini kita umpan balikan lagi ya, lalu
nilai E-nya itu adalah perbedaan dari nilai Y yang kita dapatkan dengan nilai R acuan tadi. Ya, pada kondisi ini solusi ketika misalkan sensor hanya bisa mengukur kesalahan keluaran, maka kita memilih N sama dengan 0 dan M sama dengan min L, sehingga persamaan estimatornya menjadi seperti ini, yaitu X estimator dot sama dengan A min BK min LC X estimasi tambah L dalam kurung Y min R. Nah, yang ketiga adalah estimasi penugasan zero atau zero assignment. Jadi kita pilih nilai M dan N sehingga zero fungsi Ali ditempatkan sesuai pilihan sesuai dengan perancangan kendali. Jadi kita memilih nilai M dan N sesuai dengan penempatan zero di lokasi yang dikendaki. Jadi kalau misalkan nggak ada estimator dan input pada acuan sistem kendali, maka zero atau pembilang pada fungsi transfer akan tetap seperti pada loop terbuka. Jadi kalau loop tertutup kan biasanya kalau misalkan ada zeronya itu berbeda ketika kita menggunakan sistem loop terbuka. Nah, kita akan melihat bagaimana pengaruh estimator terhadap zero dengan pakai persamaan ini ya. Jadi jika ada zero yang ditransmisikan dari R ke U, maka nilai zero transmisi tersebut akan bisa diperoleh, tapi dengan syarat tidak ada pole yang posisinya sama persis dengan posisi zero. Jadi kita tinggal melakukan rekayasa bagian-bagian kendali untuk melakukan pemilihan nilai M dan N. Jadi karena N-nya skalar, determinannya sama dengan 0, maka persamaannya seperti ini ya. Jadi determinan SI min A tambah BK tambah LC min M per NK sama dengan omega itu sama dengan 0. Ya. Jadi kita bisa lihat bahwa intinya nanti kita mencari nilai konstanta kecepatan ya. Kita menentukan berapa nilai konstanta kecepatannya. Yang 1 per konstanta kecepatan itu sama dengan sigma 1 per total zero dikurangi sigma per 1 per total pole. Ya. Jadi contohnya adalah seperti ini, nanti kita lihat di sini. Jadi ada sistem order 2 mempunyai fungsi transfer 1 per S dalam kurung S tambah 1. Ya, terus kita mau polnya terletak di S min 2 tambah J2 sama di S min 2 min J per 2. Min J2. Jadi kita lihat bahwa polnya itu ada di min 2 tambah J2 dan min 2 min J2. Dimana konstanta kecepatannya itu kita pilih sama dengan 10. Sementara kita melakukan penugasan untuk zero itu di Z3, kita belum tahu nilai zeronya berapa. Jadi kita harus mengeset nilai polnya dijaga selisihnya Z3 min P3 supaya bernilai kecil, sehingga selisih 1 per Z3 min 1 per P3 itu juga kecil, dan itu menjadi nilai yang akan cukup besar untuk mengubah nilai KV. Maka kita tentukan nilai P3 sama dengan min 0,1. Nah, ini adalah persamaannya 1 per KV sama dengan 1 per Z3 min 1 per 2 tambah J2. Tapi mungkin ini persamaannya agak sedikit rancu ya, ini saya jelaskan lagi di bawah. Ya, jadi kita lihat bahwa nilai 1 per KV sama dengan sigma 1 per ZI dikurangi sigma 1 per PI. KV-nya sama dengan 10, polnya di min 2 tambah J2 dan min 2 min J2, dan P3-nya sama dengan min 0,1. Kita mencari nilai zeronya ditaruh di mana. Jadi kita lihat di sini 1 per 10 sama dengan 1 per Z dikurangi dalam kurung 1 per min 2 tambah J2 tambah 1 per min 2 min J2 tambah 1 per min 0,1. Jadi ini dalam kurung dijumlahin semua. Ya, dalam kurung dijumlahin semua. Jadi jangan sampai salah tanda di sini karena nanti hasilnya akan salah semua. Nah, kita lihat di sini ya bahwa kita pindahin minnya di sini jadi plus ya. Jadi 1 per Z sama dengan 1 per 10 ditambah nilai angka ini semua. Nah, tentu saja kita harus tahu bahwa nilai fungsi imajiner ini kita kalikan dengan nilai imajiner yang lain. Jadi yang bagian ini kita kalikan dengan min 2 min J2 sekawannya. Karena apa? Karena kita mau menghilangkan faktor imajiner atau J di bawah. Yang ini dikalikan dengan min 2 tambah J2. Ya, jadi atas dan bawah dikalikan min 2 min J2 untuk bagian yang ini, dan atas yang bawah dikalikan dengan min 2 tambah J2 untuk bagian yang ini. Ya. Sehingga nanti persamaannya plus min 10 ya. Kita langsung uraikan di ini 1 per min 0,1 sama dengan min 10. Jadi karena ini kita lihat
penyebutnya min 2 tambah J2 dikalikan min 2 kali min J2 itu sama dengan 4 tambah 4. Kan min 2 kali min 2 4, J2 kali min 2 min 4 J2, min J2 kali min 2 plus 4 J2, J2 kali min J2 plus 4. Sama juga dengan di sini, ini jadi 4 plus 4. Nah, yang di atas itu saling menghilangkan, min 2 min J2 tambah min 2 plus J2. Jadi J2-nya hilang. Ini min 10. Jadi kita lihat di sini 1 per Z sama dengan 1 per 10 min 4 per 8 min 10. 1 per 10 itu 0,1, 4 per 8 itu min 0,5 dan min 10. Jadi nanti hasilnya adalah 0,1 dikurangi 0,5 min 10 sama dengan min 10,4. Jadi Z-nya sama dengan 1 per min 10,4 sama dengan min 0,096. Dan persamaannya karena di atas itu adalah 0, bawahnya full, itu jadi S plus 0,096 per S tambah 2 tambah J2 kali S tambah 2 min J2 kali S tambah 0,1. Ya, jadi sama dengan yang di atas ini. Ya, jadi ini cara mencari fungsi ala loop tertutupnya saat kita menggunakan metode estimasi penugasan zero atau zero assignment. Jadi syaratnya ini ya. Syarat pentingnya adalah yang bagian ini. Nah, itu patokannya, jangan sampai salah tanda. Jadi kita harus tahu polnya inginnya terletak di mana, kafenya kita beritahu di mana, lalu P3-nya kita cari nilainya yang cukup kecil, dan kita cari zeronya di mana jadinya. Oke, ini untuk yang zero assignment. Sekarang kita mau memilih penguatan untuk mencari gain. Sebenarnya prinsipnya hampir sama seperti pembahasan sebelumnya. Jadi di sini di sini ada NR ya, W. Di sini ada juga XE, ada X dot, ada E dot. Ya. Jadi di sini ada persamaannya. Tapi mungkin kita nggak akan terlalu bahas ini. Ya, yang kita bahas nanti adalah kendali integral ya. Jadi untuk materi kali ini kita lihat untuk kendali integral adalah X dot sama dengan AX tambah BU tambah B1W. W itu adalah faktor noise, dan Y sama dengan CX, di mana persamaan ruang keadaan integral itu X dot I sama dengan CX min R sama dengan E, di mana X integral itu adalah sesuai dengan namanya integral, itu integral E dt, error dt dari rentang waktu T tertentu. Ini adalah persamaannya, persamaan argumentasinya. Kita bisa lihat bahwa X integral dot sama dengan 0C. C itu adalah faktor koefisien dari Y sama dengan CX ya. Biasanya 1, biasanya. A itu adalah persamaan ruang keadaannya, yang kalau misalkan kita dalam bentuk matriks itu biasanya jadi susah, tapi kita mencari reduce rank-nya atau kita turunkan ordernya. Kemarin kita sudah belajar ya, kalau misalkan dalam bentuk reduce rank kita cari nilai matriks yang untuk ABB-nya saja atau di pojok kanan bawah ya. Tapi kalau di sini kasus contohnya di sini nanti kita lihat karena order 1 maka nilai A itu berbentuk skalar. Itu dia dikalikan dengan XIX, X itu adalah XI integral, X-nya itu sama ruang keadaan biasa plus 0BU min 10R tambah 0BI, ini W. Ya, jadi karena ini R sama W ya. Ini W, karena nggak jelas. Jadi kendali umpan baliknya itu min K1 K2 X integral sama X. Ini adalah persamaan kendali integral ya. Ini contohnya ada fungsi transfer ya. Fungsi transfer Y sama dengan S1 per S tambah 3. Dan kita mau melakukan suatu desain kendali integral sehingga kedua pol terletak di S sama dengan min 5 dan estimator dengan pol di S sama dengan 10, dimana gangguannya itu letaknya sama dengan kendali. Yang kita lihat di sini untuk persamaan ini kita sebenarnya cari menggunakan ini, yaitu determinan SI min 0 min 1 min 3 ya. Lalu dapat dari mana min 1 min 3 nya? Itu sebenarnya kita dapatkan dari persamaan fungsi ruang keadaan biasa. Jadi nanti kita akan dapatkan 0, 1, 0 min 3 sama 0, 1K. Karena kita kan tahu ya di sini untuk persamaan dari sini kan Y itu sama dengan X ya, sehingga YS itu sama dengan DY per DT atau turunan terhadap Y.
Jadi Y dot sama dengan Y dot tambah 3Y sama dengan U di sini. Y dot tambah 3Y sama dengan U. Maka Y dot itu sama dengan U min 3Y. Ya, jadi ingat ya, dapat daripada min 3 karena Y dot kan YS, kan kita kalau dikalikan silang ini, kalikan silang di sini Y S tambah 3Y sama dengan U ya. Mungkin kurang jelas ini ya. YS tambah 3Y sama dengan U. Jadi kan di sini YS itu sama dengan U min 3Y, dimana Y itu sama dengan X, sehingga di sini XS sama dengan U min 3Y. Ya, kita lanjutkan, XS sama dengan U min 3Y. XS itu apa? Turunan terhadap turunan terhadap X atau X dot. Jadi X dot sama dengan U min 3Y. Sehingga nanti persamaannya akan jadi seperti ini ya. X integral dot sama dengan X, dapat dari mana? Ini. Ya, ini kan kalau diturunin kan dia sama dengan X. Ya. X integral dot sama dengan X dikalikan C. Ya, jadi kan di sini X1 dot sama dengan 0X integral tambah CX dikurangi 1R sama dengan E. Sementara X dot tadi sama dengan U min 3Y sama dengan U min 3X karena Y sama dengan X. Jadi kita lihat Y sama dengan X, maka XS sama dengan U min 3Y, X dot sama dengan U min 3Y sama dengan U min 3X. Nah, kita lihat dari sini ya. Setelah kita dapatkan persamaannya, maka determinan SI min 0 min 1 0 min 3 tambah 0 1K itu sama dengan S min min 5 dikalikan SS min 5. Sehingga ini tinggal kita kurangi aja. S dikurangi 0, 0 dikurangi 1, 0 dikurangi 0, S dikurangi min 3. Jadi ini persamaannya S min 1 0 S tambah 3 tambah 0 0 K1 K2 ya, karena ini 0 dikalikan K1 K2. Jadi nanti hasilnya sama dengan S kuadrat tambah 10S tambah 25. Terus ini persamaannya seperti ini. Kita kalikan silang S kali S tambah 3 tambah K2 dikurangi min K1 kali min 1 sama dengan S kuadrat tambah 10S tambah 25. Sehingga kita bisa dapatkan K1 itu sama dengan 25. 3S tambah K2S sama dengan 10S, sehingga K2 sama dengan 7. Sementara untuk persamaan yang di bawahnya itu S min dikali S min dalam kurung min A tambah L dikalikan 1 karena nilai L nya 1 itu sama dengan S tambah 10, S tambah 3 tambah L sama dengan S tambah 10, sehingga L nya sama dengan 7. Oke, jadi itu cara kita mencari nilai L dan K1 K2 berdasarkan persamaan ini, kurang lebih hampir sama seperti sebelumnya. Cuma di sini kita menggunakan pengontrol integral dan kita menggunakan acuan R ya, di mana dalam pengontrol integral itu kita ada fungsi fungsi noise U dan W. Oke, cukup sekian dulu.